إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia, banyak nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa melaksanakan salat fajar berjamaah, nikmat kita lanjutkan kebaikan di atas kebaikan dengan menuntut ilmu, nikmat yang termasuk penting juga harus kita ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, saling mengingatkanlah kita, karena memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman itu pastilah bermanfaat. Yang harus kita ingat di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan hari-hari yang terbaik yang terdapat dalam satu tahun. Dan ini haruslah menjadi motivasi kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabarkan, dengan cara lebih memperbanyak amal saleh dan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh apabila dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang dilakukan oleh seseorang selama amalannya itu kategorinya al-amalus salih, maka ketika dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang lainnya. Jadi antum perhatikan, apabila kita beramal dengan amalan yang biasa saja sederhana, anggaplah yang ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini amal saleh. Di 10 hari pertama ketika dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang sama ataupun amalan yang lainnya yang dilakukan di luar dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat sampai membandingkannya dengan jihad fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Apakah amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama lebih dicintai oleh Allah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah.
bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Untuk membayangkan kita sholat duha misalnya, karena waktu yang paling dekat sholat adalah sholat duha untuk kita. Ketika kita laksanakan di waktu duha, sholat 2 rakaat, anggaplah bacaannya dengan bacaan yang ringan, dengan surat yang pendek 2 rakaat, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah yang Allah katakan jihad adalah perniagaan antara seorang hamba dengan Allah. Jihad dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puncak tertinggi dari keimanan dan keislaman seseorang. Akan tapi kalah dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Saya ingatkan diri saya pribadi dan kepada jamaah untuk mari kita manfaatkan isi waktu kita dengan amal saleh, dengan amalan-amalan yang bisa jadi amalan tersebut tidak menjadikan kita susah, yang tidak kita itu berkeringat ketika mengamalkannya, dengan bertakbir, dengan bertahlil, dengan bertasbih. Karena dalam hadis yang berkaitan dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fa'aktsiru fihinna takbir wat tahlil wat tahmid. Kalian perbanyaklah dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Jadi ketika kita duduk daripada diam, kita isi dengan alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Dengan istighfar, dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan-amalan tersebut apabila kita lakukan, maka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Kita berhenti di ayat yang kedua yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran qayyima. Al-Quran adalah Al-Qayyim. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya qayyiman adalah yang berkaitan dengan kemaslahatan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat mereka. Qayyiman artinya diantaranya adalah yang menghapus hukum-hukum yang telah lalu, baik yang termaktub dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil. Maka yang menjadi penentu kebenaran bahwasanya hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak, maka itu apa yang tercantum dalam kitab yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan dalam ayat yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kita lihat terjemahnya ya. Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Di dalam surat ini, di dalam ayat yang kedua dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari sifat Al-Quran bahwasanya liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, bahwasanya termasuk hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, di antaranya supaya Al-Quran ini memberikan peringatan
dengan peringatan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka-mereka yang kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mereka menjelaskan bahwasanya liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, bahwasanya yang akan memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang termaktub dalam ayat yang pertama, yaitu ala abdihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Hambanya inilah yang akan liyunzira ba'san syadidan, memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kufur kepada hari akhir. Para ulama ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, apabila satu ayat ataupun potongan ayat ketika ditafsirkan oleh para ulama dan memiliki dua makna, dan dua makna ini tidak bertentangan, maka kedua-duanya bisa dinyatakan sebagai tafsir dalam ayat tersebut. Sehingga liyunzira ba'san syadida, bisa yang menjadi peringatan itu adalah Al-Quran, yang apabila seseorang membaca Al-Quran, di dalamnya akan mendapatkan ancaman bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Rasulnya dan kufur kepada hari akhir. Sehingga orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran dan mengetahui apa yang Allah persiapkan buat orang-orang yang kufur, maka di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha untuk menjaga keimanannya. Dia senantiasa menjaga ketakwaannya dan mempertebal ketakwaannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan buat orang-orang yang kufur, buat orang-orang yang mereka tidak beriman dan tidak tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika ditafsirkan bahwasannya liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, ditafsirkannya sebagai hambanya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun adalah tafsir yang tepat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir kecuali dengan Al-Qur'anul Karim dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu huruf pun, tanpa menambahkan satu huruf pun, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan apa yang telah beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya supaya kita paham. Dalam peperangan Tabuk yang terjadi di tahun 9 Hijriyah, yang terjadi di bulan Jumadal Ula sampai bulan Rajab, karena peperangannya terjadi 50 hari. Orang-orang musyrik, orang-orang munafikin yang ikut dalam peperangan tersebut, ketika mereka pulang, sebagian mereka berkelompok. Kemudian di antara mereka ada yang satu orang saja yang berkata tentang Nabi dan para sahabat. Satu orang saja. Mereka mengatakan, ma ra'aitu qauman arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda liqa min haula'il qurra. Satu orang di antara munafikin, dia berkata, saya tidaklah mendapati satu kaum yang kaum tersebut
adalah orang-orang yang paling perutnya besar. Artinya suka makan. Kalau makan rakus. Dan mereka, kata orang ini, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Lisannya digunakan untuk berdusta. Dan paling memiliki sifat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Sifat-sifat yang sangat keji sekali yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Padahal 3 sifat yang jelek ini semuanya dimiliki oleh orang-orang munafikin. Satu di antara orang munafikin mengatakan demikian. Dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ada satu orang yang tidak menerima ketika Nabi dan para sahabat dikatakan demikian, yang bernama Auf ibn Malik. Mendengar hal ini langsung dia keluar dari majelis, mendatangi Nabi SAW untuk mengabarkan kepada Rasulullah kekejian yang ia dengar dengan telinganya. Maka kata para sahabat, qad sabaqahul Qur'an. Sebelum Auf ibn Malik datang kepada Rasulullah SAW, maka Al-Quran telah datang kepada Rasulnya mengabarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat ke-63. Surat At-Taubah ini dinamakan juga surat Fadhihah. Surat yang membongkar aibnya orang-orang munafikin. Perbuatan dan sifat-sifat busuk dan keji yang dimiliki oleh orang-orang munafikin dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Dalam ayat ke-64 Allah katakan, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma kuntum ta'malun. Orang-orang munafikin mereka takut apabila diturunkan kepada mereka satu surat yang mengabarkan kepada mereka apa yang ada di hati-hati mereka berupa kemunafikan, walaupun mereka secara lahir menampakkan keimanan. Kata Allah, qul istahzi'u, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, lakukanlah olok-olok ketika kalian jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha mukhrijum ma kuntum tahdharun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan apa yang kalian takutkan. Sehingga perintah di sini bukan untuk dilakukan. Istahzi'u artinya ancaman buat orang-orang munafikin yang mereka melakukan olok-olok dengan Allah, dengan Al-Qur'an, dengan para wali-walinya, para wali-wali Allah dan ayat-ayat Allah. Ketika kalian lakukan, maka hal tersebut tidak luput dari ilmu Allah dan Allah akan mengabarkan kepada nabinya. Jadi tidak semua perintah dalam Al-Quran itu kita lakukan, karena ada perintah yang perintahnya itu bermakna larangan dan artinya adalah tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian dalam ayat yang sesudahnya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Apabila kau tanyakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad ketika mereka mengolok-ngolok dengan Allah, dengan nama-nama Allah, dengan kebesaran Allah, dengan Rasulnya, dengan syariat, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Sesungguhnya kami akan bersenda gurau. Padahal hal ini belum ditanyakan oleh Rasul kepada orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi, wahai Nabi, apabila kau tanya mereka, maka pasti jawabannya innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Pasti. Dan ketika Rasulullah tanyakan kepada mereka apa yang mereka lakukan, jawabannya persis seperti apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Ilmu Allah itu meliputi apa yang telah lalu, sekarang,
dan apa yang akan datang. Kemudian ketika orang-orang munafikin beralasan bahwasanya kami hanya bermain-main saja, bersenda gurau saja untuk menghabiskan waktu kami, maka kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian dengan ayat-ayat Allah, apakah kalian dengan Rasulnya kalian selalu mengolok-ngoloknya? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Sehingga orang yang berkata dengan perkataan yang keji kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta uzur dan meminta maaf sampai memegang tali kendali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menoleh kepadanya. Hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Orang ini minta maaf lagi, diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Nabi tidak lebih dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang mana termasuk dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang kedua. Sehingga yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang kufar, sebagaimana yang telah diberikan peringatan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ancaman, baik itu ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Ancaman di dunia bisa dengan azab, bisa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hujjah untuk orang-orang kafir. Adapun di akhirat, maka dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam potongan ayat yang sesudahnya, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Termasuk tugas dari Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir, maka Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mana mereka selalu beramal dengan amal yang saleh, anna lahum ajran hasana, bahwasanya mereka memiliki ganjaran yang baik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan ayat yang kedua ini. Yang pertama, bahwasanya ketika di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peringatan, maka sesudahnya ada kabar gembira. Peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang kafir supaya mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan juga kepada orang-orang yang beriman jangan sampai melakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah. Dan setelah ada peringatan, diberikan kabar gembira.
Kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan tentang azab dan tentang ganjaran secara berimbang. Supaya orang-orang yang mereka membaca Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa harap mereka dan rasa takut mereka berimbang. Ketika dibacakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman dan ganjarannya adalah surga, maka rasa harap mereka orang-orang yang beriman menjadi tinggi. Kemudian ketika dibacakan tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran langsung timbul di dalam hatinya dan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila kita lihat Al-Quran senantiasa menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur dan apa balasan yang mereka dapatkan secara beriringan. Supaya apa? Supaya rasa takut dan rasa harap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seimbang. Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sifat dari Al-Qur'an mathani, senantiasa disebutkan secara beriringan. Beriringan yang berkaitan dengan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman dan apa yang akan didapat oleh orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara beriringan supaya rasa harap dan rasa takut orang-orang yang beriman seimbang. Karena apabila rasa harap lebih dominan pada diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah. Paham enggak ketika rasa harap itu dominan? Rasa harap dia dominan kepada Allah, dia akan meremehkan larangan-larangan Allah. Ada larangan riba, dia terjang. Ada larangan minum khamr, dia terjang. Ada larangan tidak boleh menyentuh yang bukan mahram, dia terjang. Dia tidak pedulikan. Larangan-larangan dia tidak perhatikan. Salat berjamaah dikumandangkan, seharusnya perintah datang, dia tidak perhatikan. Ketika ditanya kenapa kamu tidak salat berjamaah, kenapa kamu menggunakan uang riba, kenapa kamu minum khamr, kenapa jawaban dia apa? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Latif. Allah itu maha lembut. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu benar. Akan tetapi ada sifat-sifat Allah dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Begitu juga ketika seseorang dia lebih kuat pada dirinya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, maka ini pun sama akan mendapatkan kebinasaan dalam dia beribadah kepada Allah dan dalam dia menjalani kehidupan sehari-hari dan bermuamalah dengan Al-Quran. Dia akan binasa karena dia menganggap bahwasanya siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kufur. Dan dia pun memiliki sifat yang pesimis, bahkan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari itu
dia pun mengkerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun suatu kesalahan yang sangat fatal. Akan tetapi ketika seseorang menjalani hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus seimbang antara rasa takut dia dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan contohnya yang berkaitan dengan rasa takut dan rasa harap harus seimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas ketika kita membahas Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah kita bahas poin ini. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-98, Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'lamu anna Allah syadidul 'iqab wa anna Allah ghafurur rahim." Kalian ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat besar, syadidul 'iqab, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya disebutkan dalam satu waktu dan di saat yang bersamaan dalam satu ayat bahwasanya Allah azabnya sangat pedih dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Supaya apa? Keimanan seseorang seimbang. Di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan tentang api neraka dalam surat Al-Baqarah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Kalian takutlah, maka kalian takutlah terhadap api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang api neraka, bahan bakarnya apa? Allah katakan Allah persiapkan buat orang-orang yang kufur kepadanya, yang bermaksiat kepadanya. Pembahasan tentang api neraka dan sifat-sifatnya dan apa yang Allah persiapkan menjadikan seseorang yang membacanya takut kepada Allah. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala iringkan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Berilah kabar gembira kata Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka setiap diberikan rizki dari buah-buahan. Mereka mengatakan ini adalah yang pernah kita dapat sebelumnya. Allah katakan wa utubihi mutasyabiha, yang mereka dapatkan adalah hal yang serupa, hanya nama saja, adapun bentuknya sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah terlintas di kepala seseorang, yang tidak pernah didengar oleh telinga seseorang, dan tidak pernah dilihat oleh mata seseorang. Hanya nama-nama saja yang diambil, adapun jenisnya bagaimana? Allahu ta'ala a'lam. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan orang yang di dalam surga mereka memiliki pasangan-pasangan, memiliki istri-istri mutahharah, yang tidak pernah datang bulan, yang tidak pernah buang hajat, dan mereka senantiasa bersih dan suci. Dan Allah katakan wahum fiha khalidun, dan mereka senantiasa di dalamnya selama-lamanya. Untuk perhatikan ayat sebelumnya membahas tentang apa? Api neraka.
Ayat yang sudahnya langsung sesudahnya membahas tentang surga. Dan ini banyak dalam Al-Quran beriringan demikian. Supaya apa? Supaya keimanan seseorang, ibadah seseorang dalam keadaan seimbang. Rasa harap kepada Allah beriringan dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang satu lebih dominan, akan tapi seimbang dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang seimbang rasa harap dan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, dengan cara yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang contohnya demikian. Pembahasan Al-Quran tentang orang-orang kafir, setelahnya langsung tentang orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seimbang. Kemudian dalam ayat yang kedua ini disebutkan alladzina ya'maluna shalihat. Alladzina ya'maluna shalihat. Poin yang selanjutnya yang harus kita perhatikan, di dalam ayat ini diberikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman, bahwasanya yang mana mereka itu beramal dengan amal yang saleh. Pada hakikatnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keimanan, maka tidaklah keimanan itu dikatakan keimanan kecuali diiringi dengan amal saleh. Karena keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu apa? Diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan kemudian ditampakkan dengan amal perbuatan. Bukanlah keimanan ketika seseorang itu mengikrarkan dengan lisan, kemudian hatinya tidak yakin terhadap apa yang ia ikrarkan. Dan itu adalah sifat orang-orang munafikin. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apa yang ia ikrarkan berhenti di bibirnya, tidak tembus ke dalam hatinya. Maka ini bukan keimanan. Dan bukan juga keimanan dengan keimanan yang benar ketika dia mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, akan tetapi amal perbuatannya tidak menunjukkan keimanan yang di dalam hatinya, tidak. Akan tetapi harus selaras tiga unsur ini. Dengan lisannya, diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diyakini dan ditampakkan dengan amal perbuatan. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya keimanan itu harus dengan amal saleh dalam banyak ayat, salah satunya ayat ini surat Al-Kahfi, begitu juga dalam surat Wal Asr, dalam surat Al-Asr wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ketika amal saleh disebutkan setelah keimanan, menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amal saleh. Apabila amal salehnya tidak ada, maka bisa jadi keimanannya pun tidak ada. Harus berbuah dengan amal saleh. Sehingga tidak mungkin seseorang hanya ia nyatakan keimanannya dengan lisan saja, adapun amal perbuatannya menunjukkan kekufuran, maka tidak diterima apa yang ia katakan dan ia ikrarkan berkaitan dengan keimanan. Kemudian di dalam ayat yang bagian yang kedua dari ayat yang kedua ini juga disebutkan bahwasanya ya'maluna shalihat, bahwasanya, atau kita sebutkan tentang salihat dulu, bahwasanya mereka senantiasa beramal dengan amal yang salihat. Amal saleh adalah tidaklah dikatakan sebagai amal saleh kecuali apabila terpenuhi di dalamnya dua
dua unsur. Mungkin sudah kita bahas, akan tapi perlu diingatkan lagi. Yang pertama, haruslah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, haruslah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini menjadi patokan untuk kita membedakan mana amal saleh, mana amal yang tidak saleh, mana amal yang diterima dan mana amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah yang berkaitan dengan hati. Kita tidak mengetahui hati seseorang apakah dia ikhlas ataukah tidak. Adapun poin yang kedua adalah bisa kita lihat dengan amalan lahir seseorang, dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabarkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalannya itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu ditolak, walaupun dia ikhlas, walaupun berbiaya mahal. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkorban. Yang diperintahkan korban itu, yang kita berkorban dengannya bahimatul an'am. Sapi dengan berbagai macam jenisnya dan kambing. Kalau di tanah Arab ditambahkan onta. 3 ini saja. Kemudian ada yang berkata, saya maunya kuda Australia. Yang satu ekornya harganya 500 sampai 700 juta. Berbiaya mahal. Dan kemudian dia berkorban di waktu setelah khatib turun dari khutbah Idul Adha. Kemudian dia berkorban dengan mungkin kesusahan dan kepayahan yang luar biasa, dengan harga yang mahal. Maka apabila hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ekor kuda ini harganya sama dengan visa haji furoda, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang melakukan semau sendiri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa fungsinya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an? Padahal Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umat bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara menjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Harus 2 hal ini kita ingat. Ikhlas dan mutaba'ah, berkesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dalilnya dan banyak ayatnya yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini, wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman ketika beramal saleh bukan menggunakan fi'il madhi, bukan menggunakan amilus salihat, bukan, akan tetapi menggunakan lafaz ya'malun. Ya'malun artinya berbeda dengan amilu. Amilu artinya seseorang sekali 2 kali beramal soleh cukup dalam hidupnya. Akan tetapi yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya dan yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, ya'malun, yang mereka senantiasa beramal dengan amal saleh. Mereka tidak sekali 2 kali beramal saleh, akan tapi senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Terus menerus beramal saleh. Amal saleh yang ia lakukan setelahnya ia iringkan lagi dengan amal saleh, terus menerus ia isi waktu dan kehidupannya dengan amal saleh. Walaupun amal salehnya itu sedikit,
Walaupun amal solehnya itu ringan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus istiqamah di jalan Allah sampai kematian menjemputnya terus. Jadi ya'maluna shalihat, yang mereka istiqamah di jalan Allah. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ini istiqamah. Dan ketika kita berupaya untuk istiqamah, kita harus senantiasa memaksakan diri kita. Dan kita harus senantiasa saling mengingatkan di antara diri kita. Ada satu jamaah yang biasanya ada di samping kita dalam berjamaah, kemudian tidak datang. Jangan didiemin, jangan dicuekin, cari. Bisa kita tanya, kita sapa dari WhatsApp, kita datangin rumahnya. Dan ini adalah termasuk sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika masuk masjid, para sahabat ketika masuk masjid tidak pernah menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengenal orang lain. Muslim itu adalah satu tubuh. Apabila ada yang kehilangan, dicari. Dan ini dimulai dari masjid, dimulai dari saf masjid. Rasulullah apabila kehilangan seorang tanya, "Mana si fulan?" Tidak cuek. "Mana si fulan?" Ditanya. Umar bin Khattab apabila setelah selesai salam, dalam setiap sholatnya diperhatikan. Oh, si fulan gak ada, dicari. Saling mengingatkan. Sehingga jiwa kita ini, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu lemah. Bukan hanya lemah fisik, lemah tekad dan kemauan dan mudah lalai. Maka kita akan menjadi insan yang beriman yang kuat apabila kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan di antara kita dalam kita mendekatkan diri kepada Allah untuk kita beramal ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya cukup sekali beramal, tidak, terus menerus istiqamah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya'maluna shalihat. Anna lahum ajran hasana. Bahwasanya kabar gembira yang Allah dan Rasulnya dan Al-Quran sebutkan untuk orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik. Antum seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, Al-Quran itu setiap lafadznya memiliki makna. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Setiap lafadznya. Kenapa dalam ayat yang kedua ini anna lahum ajran hasana, bahwasanya mereka memiliki ganjaran yang baik, bukan disebutkan ganjaran yang agung, bukan disebutkan dengan ganjaran yang besar, tidak. Disebutkan ganjaran yang baik. Ganjaran yang baik di sini karena orang-orang yang beriman, yang mereka beramal saleh dengan keikhlasan dan sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dalam amalan-amalan mereka untuk diri mereka. Ketika beramal, amalannya ikhlas, ia jaga hatinya supaya ikhlas. Ketika beramal, perbuatan baiknya adalah ketika dia berusaha mencari amalan tersebut dengan berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka telah berbuat baik. Maka apabila mereka berbuat baik, maka ganjarannya pun adalah ganjaran hasanah, sebagaimana perbuatan mereka adalah perbuatan hasanah. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Buat orang-orang yang berbuat husna, berbuat ihsan, berbuat baik, maka ganjaran mereka adalah kebaikan. Ganjaran mereka adalah al-husna,
surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan lafadznya pun diperhatikan di dalam Al-Qur'an. Kenapa ahsanul husna? Karena berkesesuaian dengan lafadz yang sebelumnya. Begitu juga anna lahum ajran hasanah. Kenapa tidak azima, tidak kabira? Karena berkesesuaian dengan makna yang terkandung dalam ayat sebelumnya. Apa ganjaran yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa beramal saleh sampai kematian menjemput mereka? Anna lahum ajran hasanah, bahwasanya mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa ridwanullahi akbar, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dan sesuatu yang paling besar. Dalil bahwasanya makna dari al-ajrul hasan, ajaran hasanah adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayat yang sesudahnya. Dalam ayat yang sesudahnya, ayat yang ketiga berarti ya. Allah Subhanahu wa taala katakan makithina fihi abada. Mereka akan berada di dalam surga selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi ajaran hasanah itu adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Kenapa surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran yang baik, sebagai al-husna seperti yang tercantum dalam surat Yunus ayat 26? Karena surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat orang-orang yang bertakwa, buat orang-orang yang beriman, di dalamnya tidak ada kekeruhan sedikit pun. Di dalamnya tidak ada kesusahan sedikit pun. Bahkan hati-hati manusia yang masuk ke dalam surga, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari penghuni surga. Amin. Tidak ada sedikit pun kesusahan. Tidak ada rasa berat sedikit pun. Di dunia, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ketika seseorang mendapatkan kemewahan, ada orang lain yang ia tahu dan ia kenal lebih besar kemewahannya, lebih besar kesuksesannya, lebih besar apa yang dia miliki, hati seseorang akan susah dengannya. Betul gak ya kawan? Susah kok, kenapa mobil dia lebih bagus? Padahal mobil saya ini paling baru, kok dia lebih baru lagi? Kok kenapa rumah dia lebih besar? Kok kenapa? Terus ada kenapa? Tidak bersyukur. Ada rasa iri dan ada rasa dengki. Dan di akhirat kelak ketika masuk surga tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari hati-hati orang-orang yang beriman, dari dada-dada orang-orang yang beriman, rasa dengki di antara mereka tidak ada. Sehingga orang yang paling kedudukannya rendah di dalam surga, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang luar biasa. Sehingga dia merasa bahwasanya di surga dia ini adalah orang yang paling memiliki kedudukan yang tinggi. Walaupun di hadapannya ia lihat ada orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi. Dan ini yang tidak dimiliki di hati manusia sekarang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza anta dzu qalbin qanu wa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau ketika di dunia ini memiliki hati yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa puas dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau dengan raja dunia itu sama. Akan tapi kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa merasa kurang, merasa melihat orang lain
lebih baik. Padahal bisa jadi orang yang kita lihat, kita anggap bahwasanya dia merasa lebih baik, dia lebih baik, tidak taunya dia pun melihat kita dengan hal yang sama. Karena inilah yang ada di hati manusia yang Allah Subhanahu wa taala cabut ketika masuk surga. Makithina fihi abada, dan mereka akan berada di dalam surga selama-lamanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan melanjutkan ayat yang keempat. Ada pertanyaan, ikhwan? Silakan. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.